Tadi sampai itu ya, bagaimana SBY itu sebenarnya cuman it was a method to acquiring international recognition while maintaining distance from Indonesia atau jadi dia itu nggak pengen he was unwilling to pay the political cost. Jadi setelah gerakan Islam atau konservatisme Islam itu naik dan itu menjadi satu berita di berbagai publik Indonesia. Nah, itu kan sangat rentan ya atau sangat beresiko ya bagi SBY untuk menerapkan moderat Islam itu ke level politik domestik gitu loh. Akhirnya yang terjadi adalah dia cuman ngomong itu di publik internasional, tetapi penerapan di level politik domestik itu sama sekali nggak ada, justru malah mendukung kepentingan-kepentingan gerakan Islam yang dalam tanda kutip dianggap radikal itu. Gitu. Nah, baru setelah kepemimpinan Jokowi, penggunaan Islam moderat itu benar-benar ada wujud kebijakannya di dalam politik domestik, gitu. Bahkan menjadi sesuatu yang diperdebatkan di situ gitu. Dan di masa ini, nah, itu jelas ketika sebelumnya di masa Megawati atau SBY itu eh, nggak ada keinginan untuk mengcounter gerakan-gerakan radikal dalam kebijakan yang benar-benar pasti di level di masa pemerintahan Jokowi ini itu kebijakannya sangat jelas. Yang paling kelihatan adalah pembubaran HTI misalnya, terus pembubaran FPI, dan juga secara narasi kekuatan diskursif moderasi beragama ini dikuatkan dengan pembentukan buku-buku atau apa kampanye ke publik internasional dan juga publik domestik bahwa Islam yang sesuai dengan Indonesia adalah Islam yang moderat dan Islam yang sesuai dengan apa namanya kondisi Indonesia yang plural. Termasuk di sini kemudian Jokowi eh, menggait kelompok Islam mayoritas seperti NU dan Muhammadiyah ikut serta di dalam official endorsement itu mengendorse gagasan tentang Islam Nusantara atau Islam berkemajuan dari Muhammadiyah, tetapi kepentingannya adalah untuk melawan atau membatasi kelompok-kelompok Islam radikal sehingga mereka bisa mengancam pemerintahan Jokowi. Bahkan di tahun 2017 itu eh, Jokowi minta Ketua Umum NU dan juga Said Agil Sirot dan juga Ma'ruf Amin untuk menjadi member yang baru saja dibentuk yaitu Dewan UKP PIP. Di tahun-tahun yang sama di pemerintahan yang sama di bawah Jokowi ini dibentuk juga BPIP. Kemudian fungsinya adalah untuk mengcounter dipandang radikal. Nah, di masa Jokowi ini kekuatan Islam moderat itu menemukan momentumnya, yaitu uh, publik menjadi percaya bahwa Islam yang benar itu adalah Islam yang moderat, Islam yang sesuai dengan ajaran Nabi itu adalah Islam yang moderat. Nah, Islam yang di luar moderat itu adalah Islam yang salah. Nah, efeknya gerakan-gerakan Islam yang sebelumnya itu nggak setuju dengan narasi Islam moderat ini pada akhirnya berusaha untuk menyesuaikan dengan tuntutan dari narasi pemerintah. Nah, seperti di sini ada uh, apa namanya? Nah, GNPF MUI itu kemudian mereka mendukung narasi tentang NKRI, terus ada FPI juga, Wahda Islamiyah juga punya gagasan tentang uh, wasatiyah demokrasi itu. Nah, itu kan efek dari kekuatan diskursif ini di dalam memaksa gerakan-gerakan Islam yang radikal untuk menyesuaikan ideologi mereka sesuai dengan ideologi negara. Nah, ada perbedaan di dalam memaknai Islam moderat dari sebelumnya SBY, Megawati SBY, terus Jokowi. Di masa
Megawati dan SBY itu kan masih sama dengan apa yang digagas oleh Amerika, yaitu yang dimaksud sebagai Islam moderat adalah Islam yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Awalnya seperti itu. Di Megawati nggak begitu jelas. Di SBY ditegaskan yang sesuai dengan demokrasi, yang modern, dan yang menolak gerakan-gerakan radikal atau tidak kekerasan atas nama agama. Tetapi di masa Jokowi ini itu lebih spesifik maknanya menjadi bahwa Islam yang moderat adalah Islam yang sesuai dengan ideologi negara atau Pancasila. Secara spesifik disebut seperti itu. Nah ini uh, meskipun Jokowi itu tidak mendiskualifikasi democratic attitude as indicator of moderation, Jokowi itu setuju bahwa demokrasi itu adalah sebagai indikator dari gagasan tentang moderasi. Tetapi Jokowi menambahi bahwa national unity and ideology are arguably most important element of the moderation definition, bahwa ada tambahan tentang ke, ke keutuhan atau kesatuan negara atau nasionalisme atau integritas terhadap NKRI dan juga Pancasila, the inability to demonstrate support for Pancasila is largely considered as indication of radicalism. Jadi yang yang dianggap sebagai radikal atau yang bukan moderat itu bukan hanya yang menolak nilai-nilai demokrasi, tetapi menolak Pancasila juga. Nah, gitu. Maknanya berubah dari dulu Megawati sampai SBY itu cuma menolak nilai-nilai demokrasi, sampai sini Jokowi membentuk bahwa yang bukan moderat itu adalah yang menolak Pancasila. Jadi kalau kamu nggak setuju sama Pancasila, berarti kamu radikal, berarti kamu bukan Islam moderat. Ada pemaksaan gagasan semacam itu, pembentukan narasi semacam itu. Nah, efeknya tadi eh, di penelitian yang di luar ini ya, Eric Harris itu pernah menulis bahwa efek dari bagaimana wacana Islam moderat ini menjadi kekuatan diskursif, itu banyak gerakan-gerakan Islam yang justru mengalami diskriminasi. Berbeda ketika dulu di masa SBY, di masa konservatisme Islam itu naik, gerakan Islam sangat leluasa dan banyak melakukan tindakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas seperti Syiah dan Ahmadiyah yang dianggap sesat. Di masa Jokowi ini justru gerakan-gerakan Islam itu justru yang mendapat efek negatifnya karena itu tadi mereka dianggap sebagai anti Pancasila, mereka dianggap sebagai gerakan radikal. Akhirnya efeknya mereka bukan hanya sebagai bukan dianggap sebagai gerakan Islam radikal. Yang paling parah adalah mereka nggak dianggap sebagai bagian dari warga negara. Gitu. Jadi mereka itu nggak mendukung Islam moderat, sama dengan mereka itu nggak mendukung untuk jadi warga negara Indonesia. Mereka bukan warga negara Indonesia. Karena dengan menolak Islam moderat berarti dia menolak Pancasila. Menolak Pancasila berarti menolak menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Nah, itu yang oleh Eric Harris dan kawan-kawan itu disebut sebagai problem eksklusi. Jadi mereka dianggap sebagai bukan warga negara. Efeknya seperti itu. Nah, disinilah posisi kekuatan diskursif dari Islam moderat itu terhadap kelompok-kelompok Islam itu sendiri. Nih, they are increasingly perceived as dangerous or simply abnormal. Bahkan mereka bukan hanya dianggap bukan warga Indonesia, Pak. Mereka juga dianggap sebagai nggak normal. Kalau kamu nggak mendukung Pancasila, berarti kamu nggak normal. Gitu. Kalau kamu nggak mendukung ideologi negara, berarti kamu nggak pantas jadi warga negara. Nah, itu secara uh, ketika kita paham itu sebenarnya ini agak ambigu ya. Demokrasi yang mendukung kebebasan berpendapat dan kebebasan berkeyakinan, tapi dipaksa untuk kita untuk mempercayai dan mendukung ideologi nasional.
Ya, begitu. Intinya bahwa artikel ini menunjukkan bahwa uh, Islam moderat itu punya kekuatan diskursif di dalam membentuk uh, keyakinan di ruang publik bahwa yang Islam moderat itu adalah Islam yang sebenarnya dan Islam di luar moderat itu adalah salah dan lain sebagainya. Yang efeknya kemana-mana itu tadi ada diskriminasi, ada pemberedelan, pelarangan pengajian. Bahkan yang terakhir itu yang kemarin sempat viral itu pembubaran pengajiannya Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Alasan pihak yang membubarkan adalah isinya adalah propaganda dan lain sebagainya. Padahal ketika dilihat ceramah-ceramahnya yaitu isinya bukan propaganda, mungkin ada beberapa kelompok yang memang seperti itu, tetapi kan kita melihat secara objektif ya isinya seperti apa. Nah, ini kan bentuk bentuk eksklusi ya, eksklusi dari efek dari moderasi beragama tadi, yang sebenarnya berangkatnya itu dari narasi yang digaungkan oleh Amerika pasca war on terror tadi, yang semakin berangsur, semakin berubah di masing-masing negara itu berubah berdasarkan kepentingan para pemangku kebijakan masing-masing, yang itu sifatnya nggak pasti. Nah, sebagaimana disebut di artikel ini, Islam moderat itu adalah rentan terhadap perubahan dan karena maknanya yang nggak pasti, sehingga memungkinkan para aktor-aktor politik untuk menggunakannya. Artikel ini menggunakan secara metodologis ya, artikel ini menggunakan pendekatan kritik wacana ya, karena tidak ada wawancara ke tokoh-tokoh politik atau masyarakat, dan nggak ada risetnya, dan pendekatannya adalah kualitatif gitu. Mungkin bakal lebih bagus ketika misalnya menggunakan pendekatan lain seperti riset-risetnya Markus Misner yang ketika ngomongin soal politik negara itu di salah satu buku misalnya Presidentialism Coalition itu pakai pendekatan yang lebih mendalam dengan wawancara. Barangkali itu yang bisa ditambahkan di artikel ini yang saya kira juga penting gitu. Mungkin itu saja ya yang saya sampaikan. Kok lama Oke, ternyata? oke. Terima kasih Pak Ahsan. Ini penting sekali ya. Eh, Apalagi kita tahu tahun ini tahun terakhir ya, moderasi beragama masuk RPJMN gitu ya. 2020 moderasi beragama masuk RPJMN sampai tahun ini gitu ya. Kita nggak tahu ke depan apakah masih dipakai ya pada masa Prabowo atau bagaimana. Oke Pak Hasan, kita diskusi ya. Sederhana aja, santai. Oke, Teman-teman yang ada ingin diskusi, monggo. Bisa dari sisi metodologi atau dari sisi isi gitu ya. Bisa, bisa langsung ya. Oke, sambil nunggu yang lain, Pak Hasan. Ini artinya begini ya, bahwa hal baru dalam risetnya Alfian dan Ardani ini adalah pada kenapa moderasi Islam itu mendapatkan momentum terletak pada aspek diskursifnya, begitu Pak ya, bukan pada definisinya yang umum, begitu ya. moderasi beragama ini punya kemudian sering dibaca itu intinya karena dia punya kekuatan diskursif itu tadi. Jadi kenapa para aktor politik itu menggunakan itu gitu? Oke, Uh, bukan bukan soal Bukan karena bahwa nggak ada definisi yang definisinya jelas ya, gitu ya. yang belum jelas. Ya, itu literatur-literatur sebelumnya ngomongin soal itu. Gitu. Nah, di sini dia menunjukkan bahwa uh, Islam moderat itu punya kekuatan diskursif di dalam satu negara Indonesia sebagai mayoritas. Barangkali di tempat lain mungkin faktornya berbeda lagi. Oke, itu temuan dari riset ini, Pak Hasan ya. Ya, ya. Oke. Mm-mm. Ini penting ini ya untuk kita catat. Pak Dimas kayaknya mau bertanya, udah buka kamera.
Terima kasih Pak Ipung. Eh, dan pertama, terima kasih untuk Pak Hasan sudah meluangkan waktu untuk membaca dan menerangkan dengan baik ya. Karena aku nggak baca semuanya Pak. Cuman baca berapa halaman. Ya, introduction aku baca introduction. Habis itu setelahnya yang bagian apa itu? Itu baca sedikit di negara-negara seperti apa gitu kan. Negara-negara mayoritas Muslim. Nah itu baca sedikit dan sudah dapat gambaran. Saya kira gambar apa ya dari keterangan Pak Hasan itu eh, sudah menjelaskan semuanya dari artikel ini. Mungkin pertanyaanku gini ya, apa tadi Pak saya lupa. Kalau di Jokowi kenapa dia apa namanya apa lebih spesifik lagi terkait moderat Islam karena tadi apa dia melemahkan Islamis ya dan apa tadi menguatkan posisi politiknya ya, Ya, ya. ya kan. Nah, aku nggak tahu nih kan ke depannya ini misalkan di kampus ini ya itu kan ada apa namanya mata kuliah wasatiyah Islam ya di semua fakultas itu. S2, S3 itu harus ikut tuh. Wasatiyah Islam. Orang luar negeri juga harus ikut tuh. Nah, itu kok itu kan kalau ngelihat di sini ya, kasus di sini kok kayaknya bukan cuman untuk menguatkan pemerintahan Jokowi dan melemahkan kekuatan Islamis yang berpotensi menjadi ancaman kan. Tapi kok kayaknya ini ingin menyebarkan wasatiyah Islam atau moderasi Islam ala Indonesia ke negara-negara mayoritas Muslim lainnya begitu loh kayaknya ya. Tapi kalau kata Pak Ipung tadi apa RPJMNU itu sudah berhenti nggak tahu tuh ke depannya itu masih ada nggak tuh wasatiyah Islam kayak itu saya nggak tahu itu masih ada. Cuman ya itu aku ngeliat di sini tuh kayak mau disebarkan gitu loh intinya. Moderasi Islam bahwa ya kayak gini lah moderasinya. Harus intinya kayak Indonesia tuh merasa layak menjadi contoh bagi negara lain dalam berislam sepertinya seperti itu. Nah itu ya. Terus ya itu aku pertanyaan ya mungkin ya. Atau Pak Aksan bisa menanggapi atau yang lain. Terus yang kedua kan tadi wacana diskurs apa namanya kekuatan diskursif dari moderasi Islam di Indonesia itu kan terlihat dari yang awalnya Megawati nggak begitu apa namanya mau gitu kan. Habis itu karena bom Bali tadi kata Pak Hasan juga mulai khawatir juga akhirnya apa namanya ikut-ikutan lah nggak maunya mengadopsi moderat Islam kemudian SBY tambah makin apa makin kuat lagi habis itu Jokowi ya. Tapi itu kan ternyata dipengaruhi oleh kalau istilahnya tadi kan konfigurasi politik Indonesia kan. Ya. Artinya kalau kita melihat udah tiga pemerintahan, apa kita melihat bahwa moderasi Islam itu tergantung konfigurasi politik di tiga pemerintahan yang ada ini. Artinya kedepannya akan selalu seperti itu berarti kan? Patternnya yang begitu, polanya kan begitu berarti. Moderasi Islam bisa jadi nanti kalau let's say 5 tahun ke depan ternyata yang lebih kuat itu Islamis gitu. Bisa jadi moderasi Islam maknanya beda lagi kan begitu Pak artinya. Apakah seperti itu? Apakah bisa kita memprediksi seperti itu berdasarkan pola yang ada di tiga kepresidenan sebelumnya begitu. Nah, untuk yang ketiga yang terakhir, nah aku kan juga baca-baca yang ini. Bulin Iva itu kan sering nulis tentang interfaith dialog lah, ya kan gitu gitu moderasi lah. Nah, beliau itu ngasih pandangan beda ya bahwa ini ya sebenarnya ya kayak tadi propaganda Barat aja gitu. Tapi aku nggak ini apa nggak begitu baca banyak, cuman kadang baca Bu Ulin tuh "Wih, ini juga ya gitu ya. Kayak emang aku nggak tahu itu apakah teori konspirasi atau nggak tahu ya. Tapi ya itu mungkin bisa ditanggapi kalau Pak Ahsan tahu tentang itu juga. Ya, terima kasih. Oke, terima Oke, kasih langsung. Pak Dimas ya. Oh, ya. Langsung direspon sama Pak Ahsan aja ini. Oke, thank you Pak Dimas pertanyaannya. Eh, Mungkin pertanyaan yang kaitannya sama UII pakai wasatiyah Islam itu Pak Ipung lebih ngerti deh. Tapi kalau menurut saya ya, yaitu efek dari kebijakan Jokowi yang saya bilang tadi. Eh, di masa Jokowi itu kan untuk mempertahankan kekuatan politiknya sebenarnya. Jadi dia menggait NU dan Muhammadiyah untuk mendukung cara berislamnya yang mendukung Pancasila.
kebijakannya sebenarnya kemana-mana. Nah, termasuk kampus UI 3 itu adalah imbas dari kebijakan itu. Uh, Mengingat bahwa kampus UI 3 itu kan donatur utama, malah itu yang mendirikan adalah negara ya, itu kampus pemerintah ya. Artinya uh, Kementerian Agama saja sudah bikin buku moderasi beragama sebagai buku panduan, yang itu malah diimplementasikan ke sekolah-sekolah juga, sekolah-sekolah di SMA dan apalagi yang di kampus yang katanya itu adalah support langsung dari pemerintah. Pasti narasi moderasi beragama itu bakal diterapkan di situ. Ya barangkali mungkin bisa dilihat juga sebagai upaya Jokowi untuk mendapatkan pengakuan publik internasional sebagaimana juga dilakukan oleh SBY sama Megawati, bisa jadi seperti itu. Sehingga ketika Indonesia telah dipandang sebagai Islam yang rahmah, Islam yang toleran, ada potensi-potensi atau berita-berita seperti pengeboman atau apa yang itu lingkup skala kecil itu tidak menjadi perhatian publik internasional secara apa namanya lebih kuat ya, karena citra Indonesia sebagai negara Islam yang moderat itu sangat kuat sekali. Salah satu caranya mungkin dengan penerapan berbagai kebijakannya, termasuk menyebarkan mata kuliah yang isinya adalah Islam wasatiyah itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu tadi soal apa? Kok lupa Mas? Oh tadi? Itu kan moderasi itu kayaknya dalam 3 pemerintahan terakhir atau 3 presiden sebelum apa terakhir ini selalu mengikuti eh, apa namanya peta politik ya. Jadi kalau apa namanya ya itu nantinya. Ya, ya. Apakah ke depannya itu gitu ntar gitu? Tetap. Oh ya, kalau menurut saya ya, tugas sebagai seorang peneliti itu kan selain membaca atau menjelaskan fenomena itu juga meramalkan juga kan bagaimana Ya, ke depannya itu. Ada pandangan semacam itu ya. ya. Saya kira ketika publik domestik Indonesia sendiri itu mengalami perubahan di dalam wacana negara, bukan lagi soal agama itu penting atau bahwa ada isu-isu lain yang lebih penting, itu kemungkinan bahwa narasi moderasi beragama itu nggak lagi relevan. Kembali ke pertanyaan dalam bedah artikel ini, bahwa masih relevankah moderasi beragama itu gitu. Nah, saya membacanya sebagai ada banyak faktor terkait hal ini ya. Ketika di masa SBY waktu itu, media sosial itu kan belum ada, internet belum ada. Yang ada adalah apa namanya televisi atau surat kabar dan semacam itu. Yang itu lebih gampang untuk apa namanya isu mencuat ke publik itu seringkali menjadi isu yang sifatnya nasional gitu. Sampai penelitian punyanya Saiful Mujani kalau nggak salah sama Lidl itu banyak simpatisan yang setuju dengan gagasan tentang Islam Indonesia itu harusnya adalah negara Islam. Negara Indonesia itu harusnya adalah negara Islam. Mereka punya simpati semacam itu gitu. Padahal ketika diteliti secara lebih dalam, kan orang-orang itu sebenarnya nggak tahu ya. Mereka habis merasakan represi ketat dari pemerintahan Soeharto yang banyak melarang gerakan-gerakan Islam atau suara-suara masyarakat Islam. Ketika mengalami reformasi, mereka menunjukkan, mengekspresikan keagamaan mereka. Sehingga menurut saya wajar ketika orang jadi setuju bahwa Indonesia itu harusnya adalah negara Islam. Ya, isu yang dulu pernah menjadi perdebatan publik itu menjadi dimunculkan kembali dan jadi atensi kembali. Nah, di era sekarang, apalagi di era demokratisasi informasi, isu-isu agama itu saya kira nggak lagi menjadi sesuatu yang menjadi atensi banyak banyak masyarakat ya. Saya mengatakan ini dengan melihat pola di dalam pemilu antara 2014 dan 2019. Di 2014 atau 19
itu polarisasi agama yang basisnya adalah populisme Islam atau katakanlah identitas politik itu kan sangat kuat ya, terutama 2019 itu, eh, di mana Jokowi sebagai representasi kelompok pluralis dan Prabowo sebagai kelompok Islamis. Nah, kubu itu kan terpecah menjadi dua ya, pendukung Islam atau enggak pendukung Islam. Dan itu di 2014 juga seringkali muncul. Tetapi di 2024 kemarin isu itu kan nggak begitu kuat ya. Mungkin sebagian ada ya menganggap bahwa oh Anies Baswedan itu sebagai pendukung Islam. Tetapi ternyata bukan itu yang jadi dan strategi yang digunakan oleh para calon presiden dan wakil presiden kemarin itu kan bukan lagi soal agama yang dikuatkan, tetapi hal-hal yang sangat pop culture bahasanya mungkin ya. Misalnya kayak apa main TikTok terus pakai seragam outfit yang itu dekat dengan kalangan-kalangan anak muda. Apalagi kalangan anak muda adalah pemilih paling banyak ya di pemilu itu. Nah, disesuaikan dengan itu dan ada juga riset misalnya yang menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat Islam itu ke arah misalnya pop Islamisme. Jadi Islam yang itu nggak lagi misinya adalah pendirian negara Islam, tetapi Islam yang sangat engage dengan budaya modern, terus globalisasi, terus isu-isu tentang modernisasi. Jadi arahnya nggak lagi ke situ. Artinya di kalangan anak muda ini mau jualan agama itu nggak lagi laku. Nah, sehingga saya kira moderasi beragama itu kan menjadi nggak relevan di sini gitu loh. Nggak lagi ancaman tentang terorisme dan lain sebagainya itu nggak lagi kuat sebenarnya. Meskipun itu ada, tetapi menurut saya bukan problem yang perlu menjadi atensi besar. Gitu. Ya, kita bisa katakan ini sebagai akibat dari usaha Jokowi juga ketika menekan kelompok-kelompok Islam ini. Pada akhirnya kelompok Islam ini menyesuaikan dengan ideologi negara, mengalami problem eksklusi, akhirnya itu nggak lagi apa namanya menjadi ancaman lagi. Barangkali bisa dikatakan seperti itu. Dan untuk konteks saat ini ketika berkaca pada pemilu itu, populisme Islam nggak lagi memainkan peran penting. Saya kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak Hasan. Keren-keren. Oke, ini menarik ya. Eh, apa argumen-argumen yang disampaikan ini soal data mungkin nanti bisa bisa lebih lanjut ya di DM Instagram atau di mana gitu Pak Hasan ya. Oke. Misal teman-teman butuh data gitu ya. Oke, Oh ya, ya. ini waktunya sudah habis ya. Sayang sekali sudah jam 9. Kita waktunya tidur, teman-teman. Oh, Pak Hamdani, mungkin satu pertanyaan lagi nggak apa-apa. Satu pertanyaan nggak apa-apa Pak Hasan ya. Ini masih 8 menit. Monggo. Oke, monggo Pak Hamdani. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Yang mau saya tanyakan singkat aja sih. Tadi kan di artikel itu argumen utamanya itu kan bahwa yang saudara kok kedengeran nggak? Dengeran, dengeran. Eh, Aman, aman. putus. Saya bentar. Kita coba headset. Tadi kan argumentasinya itu karena apa namanya? Karena kekuatan diskursif dari moderat Islam itu sendiri ya. Itu Mas Hasan. Pertanyaannya mungkin yang menciptakan kekuatan diskursif di situ itu siapa? Apakah itu dibentuk oleh pemangku kebijakan ataukah itu lahir secara alamiah atau bagaimana? Karena di beberapa
di beberapa kondisi gitu ya, di beberapa kondisi dan fenomena kayak kasusnya Ahok. Itu kan kayaknya memang secara alamiah ya, terplesetnya Ahok tentang ayat itu. Lalu muncullah 212 dan gerakan sebagainya, lalu dilawan dengan moderasi Islam. Tapi kok kayaknya di sebagian fenomena itu memang kayak disetting gitu loh. Kekuatan diskursifnya itu sebagian memang disetting dari pemangku kebijakan. Gitu aja sih, Mas Hasan. Terima kasih. Oke, terima Oh ya, kasih Pak Hamdani pertanyaannya. Bisa direspon langsung sama Pak Ahsan tentang oke, apakah thank you. moderasi beragama di Indonesia itu tumbuh secara organik atau memang dibuat? Oke, thank you. Pertanyaannya Mas Hamdani, Mas Amam. Singkat aja mungkin ya, karena waktunya udah habis. Jadi kalau saya lihat ya, kalau di sini kan nggak begitu jelas diungkap ya secara lebih jauh bagaimana kekuatan deskriptif itu ada. Tapi dia lebih menjelaskan tentang bahwa itu sudah jadi kekuatan diskursif, sudah memperoleh kekuatan diskursif. Nah, tentunya ada banyak faktor ya, pasti kekuatan diskursif itu. Salah satunya adalah bagaimana kondisi negara itu sendiri itu. Mengingat bahwa Indonesia itu adalah mayoritas NU dan Muhammadiyah, di mana cara berislamnya itu sesuai dengan apa namanya masing-masing mereka ya. Yang itu mereka juga sudah sepakat tentang negara Indonesia yang pakai Pancasila dan beserta undang-undang dan lain sebagainya. Artinya udah ada satu settingan yang ada di situ gitu. Nah, Jokowi ini punya kemampuan untuk menggunakan itu gitu loh, menggunakan kekuatan besar itu untuk mendukung narasi yang ia gaungkan. Kalau yang disampaikan oleh Misner di bukunya Coalition Presidential Dynamic itu pada awalnya Jokowi itu nggak mendukung atau bahkan berkonflik dengan orang NU ya, ketika dulu sebenarnya punya negosiasi kalau misalnya Jokowi menang nanti orang elit-elit NU bakal dikasih berapa gitu misalnya. Nah itu sempat ada konflik ketika jatahnya itu nggak banyak gitu. Nah cuman pada akhirnya konflik ini kemudian eh, ter kembali mereka kembali rujuk antara Jokowi dengan NU gara-gara itu peristiwa Ahok itu. Nah, ketika peristiwa Ahok ini Jokowi menyadari bahwa kekuatan kelompok Islamis itu ternyata lumayan juga ya gitu. Yang sebelumnya itu nggak begitu kelihatan ya, cuman ngomongin Islam Indonesia, Islam yang ramah dan lain sebagainya. Tetapi ternyata itu punya efek yang ternyata gerakan-gerakan Islam itu punya kekuatan. Nah, akhirnya Jokowi menggunakan kelompok mayoritas ini untuk mengcounter gerakan-gerakan Islam itu. Jadi Islam moderat itu ya tetap Islam yang dibentuk oleh negosiasi yang terjadi antara Jokowi dengan lingkup Islam yang ada di situ gitu loh. Jadi proses yang terjadi dari negosiasi dan kondisi yang ada itu membentuk kekuatan diskursif gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang mungkin tiba-tiba ada begitu saja, tetapi ada keterlibatan aktor di situ, keterlibatan si pemangku kebijakan atau presiden di sini. Seandainya presiden nggak menggunakan itu juga mungkin efeknya bakal berbeda. Tetapi ketika Jokowi melihat, wah ini punya kekuatan nih untuk mengcounter ini. Nah itu yang kemudian dipakai. Nah kekuatan diskursifnya itu kan karena melihat kondisi itu, kondisi yang ada. Mungkin seperti itu singkatnya. Oke, terima kasih Pak Ahsan jawabannya. Antara otoritas, aktor, dan negosiasi ya Pak Ahsan ya yang akhirnya menjadikan Islam moderat sebagai suatu diskursus gitu ya Pak Ahsan kira-kira. Oke, terima kasih teman-teman. Waktunya sudah selesai. eh yang untuk bedah artikel kedua, kemungkinan kita akan diskusi tentang oh, dari Pak Ayub ada, tapi sorry sekali Pak Ayub, ini waktunya sudah selesai. Nanti bisa diskusi lewat DM
IG kontradiksi begitu ya. Ini untuk informasi. Di udar artikel kedua kita akan diskusi tentang kemungkinan ini belum confirm ke pemantiknya tentang negosiasi halal food di Cina ya oleh apa imigran bukan imigran apa namanya eh, orang-orang Indonesia yang Diaspora. diaspora betul. Kita akan diskusi soal bagaimana diaspora Indonesia di Cina itu negosiasi terhadap makanan halal gitu. Isunya nanti ke halal food. Bukan masih. Kita masuk ke pop culture setelah yang serius gitu ya. Oke, terima kasih. See you next next gitu ya. eh ini nanti akan di-upload di YouTube kontradiksi. Mungkin ada teman-teman yang pengen eh, mempelajari kembali begitu. Oke, terima kasih waktunya untuk Pak Ahsan, Pak Dimas, Pak Hamdani, Pak Mufid, Pak Ayub, Bu Tata, dan teman-teman yang lain atas kehadirannya. Dari saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi terima kasih. wabarakatuh. Thank you semuanya. Maaf.